Alkisah, ada sebuah desa yang subur tanahnya dan bagus ditanami padi. Tempat itu bernama Desa Cira, yang masih termasuk di dalam wilayah kerajaan Daha. Tepat di ujung desa, ada sebuah rumah yang jauh dari penduduk lain. Pondok tua itu dikelilingi hutan jati, sehingga membuatnya begitu gelap walaupun di siang hari. Tinggallah seorang janda dan anak gadisnya. Mereka adalah Kirangda, yang dijuluki oleh penduduk desa sebagai calon arang, dan Ratna Manggali, sang anak. Namun, banyak laki-laki tak berani mendekatinya, karena sang ibu selalu curiga dan memasang sikap bermusuhan kepada setiap orang. Kalau ibu menolak lagi, akan aku ambilkan. Ini dia, Bu. Oh, anak yang baik sekali, Nak. Beruntung aku mempunyai anak seperti itu. Tapi saya masih belum. Iya, dia sangat ayu. Ingin sekali ku mendekati dia. Semenjak kematian suaminya yang tiada karena terkena ilmu hitam, Kirangda mencari kesaktian dengan menyembah Dewi Durga, sang dewi kesesatan, untuk membalas dendam. Meskipun dia tidak tahu harus dilampiaskan kepada siapa, karena pembunuhnya tak pernah terlacak. Saat perasaan ibunya sedang baik, dia mengajak anaknya bercakap-cakap tentang masa depan. Suatu ketika, datang seorang pemuda dari desa sebelah barat, bernama Imade Widyasta. Dia menganut ilmu dari aliran yang sama dengan Kirangda dan ingin mengadu kesaktiannya. Pada suatu siang, dia mencegat Ratna Manggali. Wahai gadis, di mana kamu? Aku ingin menyampaikan amanat dari guruku. Rumah itu ada di dalam hutan. Kebetulan saya ingin pulang ke sana. Dengan perasaan penuh malu, Ratna Manggali berjalan di belakang Widyasta, tetapi pemuda itu beberapa kali mensejajarkan jalannya. Sesampainya di rumah, Ratna Manggali memanggil ibunya. Ada utusan Dewi Durga yang ingin menyampaikan sesuatu. Dia calon menantu. Widyasta menyerahkan jimat kepada Kirangda. Kirangda langsung paham apa isi jimat itu. Dia memandang pemuda di hadapannya dari ujung rambut sampai kaki berkali-kali. Setelah itu, diizinkanlah Widyasta untuk tinggal di pondok itu untuk beberapa hari. Sejak saat itu, Widyasta dan Ratna Manggali semakin akrab. Saat mereka sedang berbincang-bincang, ada dua prajurit utusan raja yang tak sengaja melihat itu. Mereka bergegas kembali ke kerajaan untuk melaporkannya kepada raja. Mereka bergegas kembali menuju tempat mereka melihat Ratna Manggali sedang berkencan. Para prajurit langsung datang untuk menghabisi dan menculik Ratna Manggali ke kerajaan. Saya melihat bahwa Ratna Manggali, putri dari Kirangda, sedang berkencan di taman. Tidak usah mengarang cerita. Pandu, apakah benar yang ceritakan Kusuma? Benar yang mulia. Jika yang kalian lihat benar, habisi laki itu dan bawa Ratna Manggali ke kerajaan. Baik yang mulia. Para prajurit pun mulai membawa Ratna Manggali untuk pergi ke kerajaan. Dan tubuh Widyasta dibiarkan tergeletak di tengah-tengah tanaman itu. Lepaskan aku. Tapi Ikut denganku, ternyata atau kau akan ada bersama dengan seorang Widyasta. warga yang melihat kejadian tersebut dan melaporkannya kepada Kirangda. Aku datang kemari untuk membawa kabar buruk. Hah? Kabar buruk apa yang kau maksud? Aku melihat bahwa tadi anakmu Ratna Manggali diculik oleh dua orang prajurit kerajaan Dharmasena dan membunuh Widyasta, calon menantumu. Siapa yang berani menghabisi mereka? Aku tidak tahu, tapi sepertinya Ratna Manggali dibawa ke kerajaan Dharmasena. Menikah denganku sekarang. Lepaskan, aku tidak ingin bersama lelaki sepertimu lagi. Menikah denganku sekarang. Lepaskan, Apapun kondisinya, nikah denganku sekarang. lepaskan.
semua akan merasakan akibatnya. Hentikan kau Kirang. Ya Allah. Kirangda mulai masuk ke kamar suci dan berdoa kepada Dewi Durga. Dan saat itu juga, Kirangda berubah menjadi calon arang. Saat itu, Kirangda mulai menyebar wabah ke desa-desa di sekitar kerajaan. Dan warga-warga merasa sesak, dada yang hebat, beberapa sampai ada yang tiada. Bagaimana jika kita panggil ibuku saja ke kerajaan agar kita bisa menyelesaikan masalah ini? Apa yang kau pikirkan itu benar. Kau kan segera mengirim prajuritku ke rumah ibu. Mengapa harus aku? Sudah, diam. Agar ibumu cepat kemari. Prajurit! Tolong sampaikan pesan ini kepada Kirangda. Baik yang mulia, saya akan menyampaikan pesanmu kepada Kirangda. Permisi, saya untuk sampai kereta. Ada urusan apa lagi ya? Saya ingin katakan sesuatu dengan Anda. Baik, saya akan ikut sana. Yang mulia, Kirangda sedang. Apa yang kau lakukan pada wargaku? Apa kau tidak melihat dampaknya? Lalu, apa yang telah kau lakukan selama ini? Kau telah mengambil dan menikahi anakku secara paksa. Kau telah membunuh calon menantuku secara keji. Dari dulu aku memang ingin bersama anakmu. Tapi kamu tidak pernah merestuiku. Setiap orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya. Lalu, apa yang harus aku lakukan agar kau mencabut wabah dari desaku? Balikan anakku sekarang juga. Tidak semudah itu. Siapapun yang sudah berhubungan denganku tidak akan bisa keluar dari kerajaan ini. Jika kau terus menantangku, kau akan rasakan sendiri akibatnya. Hai gadis Ayu, kenapa kau sendirian? Ayo pulang bersamaku. Ratu, ada yang mau melapor? Ratu, tidak aku melihat bahwa Raja Darmasena sedang menggoda wanita lain. Hah? Mana mungkin dia melakukannya lagi? Aku memang tidak memiliki buktinya, tapi aku bisa memastikan bahwa itu adalah Raja Darmasena. Baik, mungkin aku akan berbicara bersama Raja nanti. Terima kasih informasinya. Ratu. Ratna Manggali tampak resah memikirkan apa kabar yang diberitahu oleh warga itu benar atau hanya salah lihat. Dia menunggu raja pulang ke kerajaan untuk berbincang bersamanya. Tadi siang aku mendapat laporan bahwa kamu menggunakan wanita lain. Apakah itu benar? Hah? Berita macam apa itu? Kamu kan tahu, aku tidak mungkin lagi melakukannya. Tapi kemarin sore aku tidak tahu kau pergi kemana. Kemarin sore aku hanya bersenang-senang bersama warga kerajaan. Jadi tidak mungkin aku melakukannya. Tapi kau biasa melakukan seperti itu, dan aku tidak tahu sifatmu itu masih ada di dalam dirimu atau sudah menghilang. Sekarang kau adalah istriku. Tidak sepantasnya kau berbicara seperti itu. Apa kau tidak percaya? Sulit untuk mempercayamu lagi. Apalagi tadi aku mendapat laporan. Hah? Kau hanya membuat kepalaku lebih pusing. Pergi sana. Ratna Manggali mulai meninggalkan raja dengan perasaan kesal dan tidak percaya. Hingga membuatnya pisah ranjang untuk beberapa waktu dengan raja. Dia terbangun dari tidurnya dengan jantung yang berdebar-debar dan segera memutuskan bahwa dia akan keluar dari kerajaan itu. Mau kemana kau? Kau berbicara kemarin kau ingin pergi dari kerajaan. Lepaskan, biarkan aku pergi. Silakan kau lepaskan maju ke dalam. Kau jangan jangan. Tadi kau mau pergi. Berapa kau dia? Dia bisa kau lakukan. Ah, apa yang kau tahu tentang dia? Prajurit, tolong mengakhirkan juru bicara kerajaan di sini. Baik, kerajaan. Benar apa yang kau katakan. Sekarang Ratna Manggali pasti mencari alasan untuk keluar dari kerajaan. Ratu, saya akan melihat bahwa Raja benar membawa wanita lain pada hari itu. Apakah kau sudah pastikan berita itu benar? Dia benar, saya melakukan itu. Baik, terima kasih sudah memberitahu sekarang. Baik, Ratu.
semuanya. Tadi aku mendapat laporan bahwa raja menggoda wanita lain. Menurut kalian, apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya kita turunkan saja raja itu dari kerajaan. Betul Ratu, sebaiknya kita turunkan saja. Baik, kita ke kerajaan sekarang. Kenapa ramai-ramai di sini? Tidak seperti biasanya kalian melakukan seperti ini. Warga sedang marah besar. Sebelum kondisi memburuk, izinkan aku untuk berbicara denganmu. Baik, kita ke kerajaan. Ratna Manggali dan Raja Dharmasena menuju ke dalam kerajaan. Tak lama kemudian, Dayang datang membawa 2 teh untuk mereka berdua. Namun, ada satu hal yang Raja tidak tahu. Sebelum Ratna Manggali mengajak Raja berbincang, Ratna Manggali memberi perintah kepada Dayang untuk mencampurkan racun ke dalam minuman Raja.